Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 121. Pokok bahasan edisi 121 adalah kalimat fi'aliyah lampau negatif. Bagian terakhir, bagian 3. Untuk mengingatkan kembali, kalimat fi'aliyah berstruktur fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bih. Fi'lun itu kata kerja, fa'ilun itu subjek, maf'ulun bih itu objek. Kalau kalimat fi'aliyah itu negatif, maka tambahkan ma di depan. Ya, apabila fi'ilnya itu al-fi'lu al-madhi, ya, al-fi'lu al-madhi. Satu-satunya fi'il yang sudah kita pelajari. Untuk menentukan fi'il, ini perlu diperhatikan fa'il ini. Apabila fa'il itu kata ganti marfu' bersambung, maka tampilkanlah fi'il sesuai tasrif. Misalnya kalau fa'ilnya mereka dua orang laki-laki, fi'ilnya fa'ala, dua orang perempuan, fa'alata, kalian dua orang perempuan, fa'altuma, kalian dua orang laki-laki juga sama, fa'altuma, kalau kami fa'alna. Apabila kata ganti marfu' bersambungnya itu bentuk tunggal, misalnya huwa, tampilkan fa'ala. Kalau hiya, fa'alat. Kalau anta, fa'alta. Kalau engkau perempuan, fa'alti. Kalau saya, fa'altu. Nah, tetapi apabila subjeknya itu kata benda atau prasa kata benda, maka lihat jenis kata benda atau prasa kata benda itu. Kalau jenisnya laki-laki, gunakan fa'ala. Kalau perempuan gunakan fa'alat. Ini transitif intransitif itu untuk menentukan apakah kalimat fi'aliyah itu punya maf'ulun bih, punya objek atau tidak. Kalau kata kerjanya transitif, dia punya objek. Kalau intransitif atau lazim, dia tidak punya objek. Ya. Kemudian kata kerja yang digunakan dalam latihan-latihan ini sebagian transitif, sebagian intransitif. Mari kita lihat. Yang pertama, zara'a. Zara'a ini sudah ditampilkan pada edisi sebelumnya. Zara'a, dia laki-laki telah menanam. Berarti transitif atau al-muta'addi. Zahaba, dia laki-laki telah pergi. Lazim atau intransitif. Akala, dia laki-laki telah makan, itu transitif atau al-muta'addi. Fahima, dia laki-laki telah memahami, transitif, ya, al-muta'addi. Kataba, dia laki-laki telah menulis, al-muta'addi, transitif, dia punya objek. Kemudian nomor 6, pada nomor 6 ini ada dua kata kerja. Yang pertama fariha. Ini fariha itu mengacu pada pola fa'ila. Fariha itu bergembira. Dia laki-laki telah bergembira. Berarti intransitif, ya. Kemudian fasila. Fasila, dia laki-laki telah gagal. Telah gagal. Berarti dia itu intransitif. Dua-duanya intransitif dan dua-duanya mengacu pada pola fa'ila. Kemudian nomor 7 kataba, menulis, itu transitif. Kemudian sami'a, mendengar, transitif. Qara'a, membaca, transitif. Qatala, membunuh, transitif. Mari kita kerjakan latihan. Kalimat nomor 1 terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama, ini 2 petani. Itu kalimat ismiyah. Kalimat yang pertama kali kita kenal di rangkaian pelajaran lewat video ini, ya. Jadi kalimat ismiyah itu berstruktur mubtada khabar. Mubtada itu subjek, ya. Jadi mubtadanya ini, khabarnya 2 petani.
Kemudian di kalimat kedua, mereka tidak menanam padi di ladang mereka tahun yang lalu. Itu kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah yang dalam bahasa Arab berstruktur ini dulu, menanam ini dulu, kata kerja dulu, kemudian sebelum kata kerja itu ada tidak ma, kemudian merekanya itu justru setelah kata kerja, fa'il, ya kan? Kemudian padi itu objek, di ladang mereka itu keterangan tempat, tahun yang lalu keterangan waktu. Mari kita kerjakan. Ini dua petani. Ini dua petani. Ini itu mubtada atau subjek, dua petani itu khobar. Jadi kalau tidak disebutkan apakah dua petani itu laki-laki atau perempuan, maka kita anggap laki-laki ya. Ini untuk dua orang laki-laki itu apa? Hadzani. Untuk satu orang laki-laki hadza, untuk dua orang laki-laki hadzani. Hadzani. Ini mubtada ya. Kemudian dua petani fallahani. Fallahani. Kita menggunakan bentuk jual yang marfu. Kita tidak menggunakan fallahaini. Oleh karena dua petani itu merupakan khabar. Khabar itu harus marfu. Oke, kalimat berikutnya, mereka tidak menanam. Mereka siapa? Mereka dua orang petani. Berarti mereka dua orang laki-laki. Nah, ini fa'ilnya atau subjeknya ini dua orang laki-laki, kata ganti. Kata ganti dua orang laki-laki, ya. Berarti fa'ala. Oleh karena kata kerjanya zara'a, menanam, maka zara'a untuk dua orang laki-laki itu ya. Zara'a. Tidak di situ ya, agak ke ini. Saya tulis di sini. Zara'a. Zara'a. Ini kata kerja. Ini alif ini subjek. Artinya mereka dua orang laki-laki menanam. Oleh karena tidak, tambahkan ma di depan. Ma zara'a. Mereka tidak menanam padi. Sudah dimunculkan apa padi? Ar-ruzza, ruzun ya. Jadi ar-ruzza, bisa juga al-aruzza. Ar-ruzza ini zaini, ar-ruzza ini objek. Oleh karena objek dia harus mansub ya. Di ladang mereka, coba lihat edisi sebelumnya, edisi 120 atau edisi 119, ini sudah dimunculkan fi ya, fi ladang itu mazra'ah. Ladang itu mazra'ah. Ya. Kalau masing-masing petani punya ladang sendiri-sendiri, berarti ada dua ladang ya. Ada dua ladang. Dua ladang itu mazra'atani atau mazra'ataini. Oleh karena didahului oleh harful jar, maka kita menggunakan bentuk jual yang majrur. Mazra'ataini. Mazra'ataini ya. Mazra'ataini. Kita tidak menggunakan mazra'atani oleh karena dua ladang itu didahului oleh harful jar. Mazra'ataini. Kemudian mazra'ataini dirangkai lagi dengan mereka. Mereka dua orang laki-laki. Jadi kata ganti yang dirangkai dengan kata benda itu kata ganti majrur bersambung. Jadi huma ya. Huma ini harus disambungkan nih dengan ini. Ya, dengan kata benda. Kemudian kalau kita menghubungkan bentuk jual dengan kata benda maupun kata ganti, ya ingat ini harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Jadi tinggal mazra'atai.
Mazra'atai, dengan demikian huma ini didahului oleh ya yang menyerang tersukun. Dengan demikian huma itu diubah menjadi hima. Jadi di dua ladang mereka itu fi mazra'ataihima. Ya, ini dihubungkan ya. Saya tulis di sini. Mazra'ataihima. Mazra'ataihima. Ya, tahun yang lalu gimana itu? Fi sanatil madiyah. Sudah dimunculkan fi pada tahun itu as-sanah as-sanati, oleh karena fi harful jar, yang lalu itu al-madiyah. Al-madiyah. Coba rujuk lagi ya di 120 119. Ada semua di situ. Ya, fi sanatil madiyati. Jadi mereka dua petani tidak menanam aruzza padi fi mazra'ataihima, di ladang mereka, di dua ladang mereka tahun yang lalu fi sanatil madiyah. Ini dhat ya. Al-fi'lul madhi itu lampau. Ya. Oke, berikutnya itu dua orang pendatang. Lagi-lagi itu kalimat apa? Kalimat ismiyah. Yang mubtadanya itu, kemudian khabarnya dua orang pendatang. Ini khabar. Ya. Dua orang pendatang. Tidak ditentukan apakah pendatangnya laki-laki atau perempuan. Kalau begitu laki-laki. Ya. Itu untuk dua orang laki-laki. Ingat, itu untuk satu orang laki-laki, dzalika. Kalau itu untuk dua orang laki-laki, dzanika. Ya, dzanika. Ubah lam menjadi nun. Dzanika. Ini mubtada. Jadi itu dua orang laki-laki, dua orang pendatang. Pendatang itu muhajirun. Dua orang pendatang muhajirani. Dzanika muhajirani. Ya, ini sebagai apa? Sebagai khabar. Kita pilih bentuk dua yang berakhiran ani. Oleh karena apa? Oleh karena bentuk jual ini, dua pendatang ini, itu merupakan khabar. Khabar harus marfu'. Bentuk dua itu marfu' dengan alif. Ya, dengan akhiran ani. Kemudian mereka siapa? Mereka dua orang pendatang yang laki-laki itu tidak pergi. Nah, berarti dua orang laki-laki pergi berdasarkan tasrif. Oleh karena ini kata ganti. Zahaba. Ya kan? Zahaba. Itu mereka pergi. Zahaba. Zahaba. Ini kata kerja. Ini subjek ya. Subjeknya alif itu. Jadi mereka tidak pergi. Ma zahaba. Ya, mereka tidak pergi ke ila bank. Masih ingat bank? Ilal masrif. Ilal masrif. Sudah dimunculkan bank itu. Lihat kamus pribadi. Ilal masrifi. Ilal masrifi. Ma dhahaba ilal masrifi. Hari ini al-yawma. 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 Ingat, hari ini al-yawma. Ma dhahaba ilal masrifi al-yawma. Mereka tidak pergi ke bank hari ini. Zanika itu muhajirani, dua orang pendatang. Nomor tiga terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama ini dua orang guru perempuan, itu kalimat ismiyah.
Kemudian kalimat kedua, mereka tidak makan tadi pagi. Itu kalimat fi'liyah. Ini dua orang guru perempuan, itu kalimat ismiyah yang mubtadanya ini kata penunjuk yang berdiri sendiri sebagai mubtada atau sebagai subjek. Kemudian dua orang guru perempuan ini merupakan khabar atau predikat ya yang menjelaskan mubtada. Ini untuk dua orang perempuan itu hatani. Hatani. Ini untuk satu orang perempuan, hadhihi. Untuk dua orang perempuan, hatani. Itu mubtada. Kemudian dua orang guru perempuan itu mudarrisatani. Guru perempuan mudarrisatun. Kemudian dua orang guru perempuan mudarrisatani. Ini sebagai khabar. Jadi bentuk dua yang digunakan itu mudarrisatani bukan mudarrisataini. Oleh karena mudarrisatani khabar itu harus marfu'. Jadi kita harus menggunakan bentuk dua yang berakhir dengan ani. Kemudian mereka siapa? Mereka dua orang guru perempuan tidak makan tadi pagi. Makan itu akala. Kalau yang makan itu mereka dua orang perempuan, maka dia dimunculkan sesuai dengan tasrif. Akalata. Jadi ma tidak. Akalata. Ma akalata. Jadi akala itu kata kerja, kemudian alif di akhir akala itu subjek yang artinya mereka dua orang perempuan. Ma akalata tadi pagi hadas sabah. Ma akalata hadas sabah. Jadi mereka tidak makan tadi pagi. Mereka tidak makan tadi pagi. Ma akalata hadas sabah. Seandainya mereka itu dua orang laki-laki, ma akala hadas sabah. Oke, berikutnya, direktur itu tidak memahami masalah ini. Coba perhatikan, itu kata penunjuk jauh yang merupakan bagian dari prasa kata penunjuk. Sedangkan itu dalam kalimat nomor 2, ini dalam kalimat nomor 1 dan nomor 3 merupakan kata penunjuk yang berdiri sendiri. Sedangkan dalam kalimat nomor 4, itu enggak berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari prasa kata penunjuk. Nah, direktur itu apa? Direktur itu mudir, ya. Jadi itu untuk satu orang laki-laki itu zalika. Itu untuk satu orang perempuan tilka. Zalika kemudian kata benda setelah kata penunjuk harus beralif lam. Zalikal mudiru. Kemudian mudiru itu berakhir dengan dhammah oleh karena dia berperan sebagai subjek, ya. Sebagai subjek. Zalikal mudiru tidak memahami, jadi memahami itu fahima. Ya, oleh karena subjeknya itu bukan kata ganti, maka kita lihat jenis kelamin subjek itu. Direktur itu jenis kelaminnya laki-laki, maka gunakan fahima. Jadi kalau perempuan gunakan fahimat, ya. Fahimat tidak, itu paling depan ma. Jadi ma fahima dzalikal mudiru, ini kata kerja, ini subjek. Masalah ini secara keseluruhan berperan sebagai objek, ya. Jadi masalah itu masalah. Jadi masalah tun kita pinjam dari bahasa Arab,
masalah kita pinjam dari bahasa masalatun. Ini untuk masalah itu berakhir dengan ta marbutah. Perempuan. Hadhihi. Kemudian kata benda setelah kata penunjuk beralif lam. Hadhil mas'alata. Kenapa ta? Kok bukan tu? Oleh karena masalah itu objek, ya. Jadi ma fahima dzalikal mudiru, direktur itu tidak memahami hadhil masalah ini. Nomor berikutnya, dua wartawati terkenal itu. Jadi dua wartawati terkenal itu secara keseluruhan berperan sebagai subjek. Tidak menulis, ya, menulis itu kataba. Ini subjeknya itu perempuan. Jadi gunakan katabat. Ya, gunakan katabat. Katabat. Ya, negatif. Ma katabat. Siapa yang tidak menulis? Dua wartawati terkenal itu. Wartawan itu sihafiyun. Saya tulis sini, ya. Wartawan itu, ini sudah pernah muncul dalam edisi sebelumnya, sihafiyun. Ini wartawan laki-laki. Kalau wartawati, ini kita ubah ke dalam bentuk muannats. Bagaimana cara mengubahnya? Fathahkan huruf akhir, sihafiyah, tambahkan ta marbutah. Sihafiyatun. Ya, sihafiyatun. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk dua wartawati, sihafiyatani. Sihafiyatani atau sihafiyataini. Tapi oleh karena dua wartawati di sini berperan sebagai subjek, itu kita pilih yang marfu. Ya, sihafiyatani. Dua wartawati terkenal itu. Itu ini kalau kita anggap sebagai kata penunjuk, yang ditunjuk itu dua orang perempuan, ya. Kalau yang ditunjuk itu satu orang perempuan, tilka. Kalau dua orang perempuan, tanika. Jadi tanika, ya. Tanika. Kemudian kata benda setelah kata penunjuk beralif lam. Ya, tanika sihafiyatani. Jadi ma katabat. Ini verbnya, kata kerjanya. Tanika as-sihafiyatani. Tanika sihafiyatani. Ya. Kemudian setelah kata benda, wartawati, kata benda, ada lagi kata sifat, terkenal, ya. Jadi, terkenal. Jadi kata sifat ini harus selaras dengan kata benda sebelumnya. Terkenal itu masyhurun, ya. Masyhurun. Jadi bentuk duanya masyhurani, ya, masyhurani. Bentuk perempuannya masyhuratani. Beralif lam, ini pun beralif lam. Tanika sihafiyatanil masyhuratani. Ya, ma katabat tanika sihafiyatanil masyhuratani.
Ini subjek. Kemudian apa yang mereka tidak tulis? Dua makalah dengan demikian berperan sebagai objek. Dua makalah, satu makalah maqalatun. Makalah itu kita pinjam dari bahasa Arab. Maqalatun, ya kan? Maqalatun. Kalau dua makalah, maqalatani atau maqalataini. Kita lihat di sini dua makalah berperan sebagai objek. Jadi kita pilih maqalataini. 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 Ini objek. Di majalah ini. Di majalah ini. Di itu fi, harful jar. Majalah itu juga majalah. Kita pinjam. Fi hadhil majallati. Fi hadhil majallati. Fi hadhil majallati. Ya, di majalah ini. Jadi kita lihat ma katabat tanika as-sihafiyatani al-mashhuratani. Jadi dua wartawati terkenal itu, tanika as-sihafiyatani al-mashhuratani, dua wartawati terkenal itu, ma katabat, tidak menulis apa? Tidak menulis dua makalah, maqalataini, ya, maqalataini di majalah ini, fi hadhil majallah. Oke, berikutnya nomor 6. Mereka perempuan. Jadi mereka perempuan tidak bergembira. Ini kata baru, ya. Fariha itu kata yang baru muncul di edisi 121 ini. Jadi kalau mereka perempuan bergembira, ya, farihata, ya, farihata. Kita tasrif ini fariha. Kalau dua orang laki-laki, fariha. Dua orang perempuan, farihata. Kalau kalian berdua laki-laki, farihtuma. Kalian berdua perempuan juga sama, farihtuma. Kalau kami, farihna. Jadi mereka tidak bergembira. Mereka itu perempuan, ya. Farihata. Ma farihata, subjeknya kata ganti. Jadi fariha itu verb. Farihat itu verb, ya. Kemudian alif di akhir kata farihata itu subjek. Ma farihata, mereka tidak bergembira. Ini ketika itu kata penghubung yang baru muncul di edisi ini, ya. Sebelumnya tidak pernah muncul itu kata penghubung ketika. Ingat, ketika itu indama. Ketika dalam bahasa Arab itu indama. Indama. Jadi indama, inda itu dikombinasikan dengan ma. Ingat, ma di sini bukan tidak, ya. Jadi kombinasi inda dengan ma mengandung makna ketika. Ini mengandung makna ketika. Ma farihata, mereka tidak gembira ketika mereka gagal. Gagal itu fasila, juga pertama kali muncul di edisi ini. Ketika mereka gagal, indama fashilata. Fashilata. Jadi kalau mereka bergembira, farihata. Kalau mereka gagal, fashilata. Ya kan? Kalau mereka tidak bergembira, ma farihata. Mereka tidak bergembira ketika indama fashilata. Mereka gagal. Ya. Fashilata, ini verb. Kemudian
alif di akhir fasilata itu sebagaimana alif di akhir farihata itu berperan sebagai subjek. Aindama fasilata, ketika mereka gagal dalam ujian mereka. Coba lihat dalam ujian mereka. Ujian itu imtihan. Imtihan. Imtihan itu ujian. Imtihan itu ujian, ya. Kalau ujian mereka ini dirangkai dengan mereka itu huma, ya, huma. Nah, jadi imtihan plus huma menjadi imtihanuhuma, imtihanahuma, atau imtihanihuma, ya. Kemudian di depan imtihan ini atau sebelum imtihan ini ada harful jarfi. Harful jarfi, ya, jadi oleh karena imtihan itu didahului oleh fi, maka yang dipakai imtihani. Ya, oleh karena huma ini didahului oleh kasrah, maka huma itu diubah menjadi hima. Ini gitu kan? Dalil-dalil sebelumnya. Huma itu diubah menjadi hima. Ini huma ini diubah menjadi hima. Jadi indama fasilata, ya, ketika mereka gagal dalam ujian mereka fi imtihani imtihanihima, ya kan? Kalau dalam ujian saya fi imtihani, kalau di dalam ujian kalian berdua fi imtihani kuma, kalau dalam ujian kami fi imtihanina, gitu ya. Nah, jadi imtihanihima ini kombinasi antara kata benda dengan kata ganti majrur bersambung. Ma farihata indama fasilata fi imtihanihima, ya, kalau dalam ujian mereka. Oke, berikutnya mereka tidak menulis. Mereka tidak menulis. Mereka itu laki-laki. Menulis itu kataba. Jadi menulis untuk mereka laki-laki, kataba, ya kan? Kataba. Tidak tambahkan ma di depan. Ma kataba. Nah, jadi kataba ini itu kata kerja, alif di akhir kataba itu sebagai subjek. Ma kataba, mereka tidak menulis dua surat. Masih ingat surat? Surat itu khitabun. Kalau dua surat, khitabani atau khitabaini. Oleh karena dua surat di sini berperan sebagai objek, kita menggunakan bentuk dua yang berakhir dengan aini. Jadi khitabaini. Ma kataba khitabaini. Ma kataba khitabaini, ya. Ma kataba khitabaini. Ma kataba ini khitabaini. Ma kataba khitabaini, kepada kedua orang tua mereka, masih ingat dua orang tua atau parents itu, dua orang tua itu walidani. Parents, dua orang tua itu walidani. Parents itu father and mother, ya, ayah dan ibu. Walidani. Coba lihat
edisi sebelumnya. Walidani. Walidani. Walidani atau walidaini. Ingat bentuk dua itu berakhiran ani atau aini. Walidaini. Walidaini. Ya, kemudian kedua orang tua walidani atau walidaini itu dirangkai dengan mereka. Mereka itu apa? Mereka itu huma. Ya, mereka itu huma. Kemudian di depan ada kepada. Kepada itu li. Li atau ila, ya. Li. Oleh karena harful jar, maka kita pilih walidaini. Ini tidak kita pilih ini. Oleh karena setelah harful jar harus majrur. Yang majrur itu walidaini, bukan walidaini. Ya. Kemudian bentuk jual walidaini dirangkai dengan kata ganti dalam hal ini. Oleh karena itu berperan sebagai mudhaf. Oleh karena bentuk dua itu berperan sebagai mudhaf, maka hilangkan ni, ya. Hilangkan ni. Jadi walidai, walidai. Dengan demikian huma itu didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun. Apabila huma itu didahului oleh ya menyandang tanda sukun, ubahlah huma itu menjadi hima. Jadi liwa, kita sambungkan ya, liwa lidai, liwa lidai hima, liwa lidai hima. Jadi kepada dua orang tua mereka, bahasa Arabnya itu liwa lidaihima. Jadi makataba mereka dua orang laki-laki, ya. Mereka dua orang laki-laki tidak menulis makataba dua surat khitabaini kepada kedua orang tua mereka, liwalidaihima. Saya tulis di sini. Liwalidaihima. 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 Kalau kepada kedua orang tua saya, masih ingat itu? Liwalidayya. Ya, liwalidayya. Oke, berikutnya mereka perempuan tidak mendengar. Mendengar itu sami'a. Mereka perempuan tidak mendengar sami'ata. Itu kan? Sami'ata. Ya, yang ini verb. Ini alif di akhir sami'ata itu berperan sebagai subjek. Sami'ata. Berita itu khabar. Ya, berita itu khabar. Khabar. Jadi jamaknya nanti akhbar. Sami'atal, ya. Sami'ata, ini kita buat saja alif lam, ya. Jadi dia bukan kata penunjuk. Sami'atal khabara. Sami'atal khabara. Jadi kalau ini kita kata penunjuk, sami'ata dzalikal khabara, ya. Saya tidak membaca. Membaca itu qara'tu. Kalau kita tasrif ini mufrad, ya. Qara'a, qara'at, qara'ta, qara'ti, qara'tu. Jadi saya tidak membaca ma qara'tu.
qara'tu, ma qara'tu, ya, ini verb, tu itu subjek, ma qara'tu surat kabar pagi. Surat kabar pagi itu terdiri dari surat kabar sebagai kata benda satu dan pagi sebagai kata benda dua, ya. Jadi jaridatus sabah. Ingat, surat kabar pagi, surat kabar jaridah. Kalau dirangkai dengan pagi, as-sabah. Ya. Jaridatus sabahi. Jaridah. Oleh karena ini objek, maka jaridatah. Jaridatus sabahi. Jadi rangkaiannya ini merupakan rangkaian idhafiyun. Jaridah itu mudhaf, as-sabah mudhafun ilaih. Kalau surat kabar sore, jaridatul masa. Sore itu kan masa. Ya, hari ini al-yauma. Hari ini al-yauma. Jadi saya tidak membaca ma qara'tu jaridatul sabahi al-yauma. Oke, yang terakhir, saya tidak membunuh. Kalau membaca, saya membaca qara'tu. Kalau saya membunuh, qataltu. Tapi saya tidak membunuh. Ma qataltu. Ma qataltu. Ma qataltu. Ular itu hayah, ya. Hayah. Ya, hayah itu oleh karena hayah itu perempuan, itu untuk perempuan tilka, ya. Perempuan tunggal. Tilkal hayyata. Tilkal hayyata. Ini objek, oleh karena itu dia mansub. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 10 soal pada latihan ini. Sebelum kita tutup, mari kita periksa terlebih dahulu. Ma qataltu, saya tidak membunuh tilkal hayyata, ular itu. Ma qara'tu, saya tidak membaca jaridatus sabahi, surat kabar pagi, al-yauma, hari ini. Ma sami'ata, mereka perempuan tidak mendengar al-khabara, berita itu. Mereka perempuan tidak mendengar berita itu. Kemudian ma kataba, mereka laki-laki dua orang, ya, tidak membaca. Mereka laki-laki tidak menulis. Kataba itu menulis. Mereka dua orang laki-laki tidak menulis khitabaini. Khitabun, khitabani, khitabaini, dua surat, ya. Ini objek ini. Objek itu harus apa? Harus mansub. Bentuk dua mansub dengan aini, marfu dengan ani. Khitabaini, kepada kedua orang tua mereka. Liwalidaihima. Liwa nih, ini liwalidaihima. Ingat itu walidani, itu dua orang tua. Kalau walidun itu ayah biologis, walidatun ibu biologis. Kalau ayah biologis itu dibentuk dua kan, walidani, dia menjadi ayah dan ibu. Ya, sudah itu di edisi sebelumnya. Coba simak kembali. Kemudian ma farihata, farihah itu bergembira. Kalau ma farihata, mereka dua orang perempuan tidak bergembira. Ya kan? Mereka dua orang perempuan tidak bergembira. Aindama, ketika, kata penghubung ini disambungkan tulisannya. Aindama, ketika fashilata, mereka gagal. Ya, mereka gagal dalam ujian mereka fi imtihanihima. Ya, imtihanihima. Ya. Ujiannya satu, ya. Jadi walaupun mereka itu dua orang perempuan, tapi ujian yang mereka ikuti cuma satu. Kemudian ini ma katabat, ya, ini dulu. Tanika sihafiyatani.
Sihafiyun itu wartawan. Wartawati ini dibentuk perempuan kan, sihafiyatun. Kalau dua orang wartawan perempuan, dua orang wartawati, sihafiyatani, ya, sihafiyatani. Kemudian ini diikuti lagi oleh kata sifat terkenal, harus selaras dengan ini, masyhuratani, masyhuratani. Kemudian di depan itu ada kata penunjuk itu, ya, penunjuk itu. Jadi kalau kata yang digunakan untuk menunjuk satu perempuan dari jauh, tilka. Kalau dua, tanika. Ya, setelah tanika beralif lam. Tanika sihafiyatani, tanika sihafiyatani al-masyhuratani. Ya, jadi coba lihat kenapa kita menggunakan tanika kok bukan tainika? Oleh karena dia berperan sebagai subjek. Jadi dia marfu dengan alif. Ini juga marfu dengan alif. Ini juga marfu dengan alif. Jadi dua wartawati terkenal itu tidak menulis. Dua wartawati tidak menulis maqalataini, ya, dua makalah fi hadhil majallati, di majalah ini. Kalau ini ma fahima dzalikal mudiru, jadi direktur itu, satu direktur, ya, direktur itu tidak memahami, ma fahima hadhil mas'alata, masalah ini. Kemudian nomor 3, ini dua orang guru perempuan, hatani mudarrisatani, mereka tidak makan tadi pagi, ma akalata hadha sabah, ya. Itu dua orang pendatang. Itu dua orang pendatang, ya. Pendatang laki-laki. Kalau satu orang pendatang itu dzalika, ya. Kalau dua orang pendatang, dzanika. Dzanika muhajirani, itu dua pendatang. Mereka tidak pergi. Ma dhahaba ilal masrif, ke bank al-yawma, ya. Kemudian nomor 1, ini dua petani, ya. Petani di sini itu laki-laki. Kalau satu petani itu ininya itu hadha. Kalau dua hadani. Hadani fallahani. Mereka tidak menanam ma zara'a, mereka tidak menanam ar-ruzza, itu padi, ya, di ladang mereka, fi mazra'ataihima, ladang mereka itu dua, petaninya dua, ladangnya dua. Satu ladang itu mazra'atun, satu ladang itu mazra'atun, dua ladang mazra'atani atau mazra'ataini. Kita pilih mazra'ataini oleh karena didahului oleh harful jar fi, ya. Fi mazra'ataini. Ini dua bentuk dua itu manakala berfungsi sebagai mudhaf seperti ini, ya, ini mudhaf, huma itu mudhaf ilaih, maka hilangkan nun. Fi mazra'atai baru hima, ya. Kenapa hima kok bukan huma? Oleh karena huma itu didahului oleh ya yang bertanda sukun. Pada tahun yang lalu, fi sanatil madiyah. Kita ulangi lagi. Jadi mereka tidak menanam padi di ladang mereka. Fi sanatil madiyah. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.